Ya deh, biar cepat ya kita ini kan. Eee, Kemarin itu dikatakan, saya memberikan kuliah tentang mata merah, kelainan refraksi, sama benda asing konjungtiva ya. Pada mata merah di sini saya tidak akan mengambil keseluruhan mata merah, tapi karena dia terlalu banyak, jadi saya akan mengambil satu aja, yaitu dengan kasus konjungtivitis, ya. Ayo coba slide. Nah, di sana kan mata merah akut kalau nggak salah ya? Masih HP saya. Konjungtivitis akut apa benda asing konjungtiva akut? Kayak gini, ada akut-akutnya itu yang di mana? Mohon izin dokter untuk Niko, benda asing pada konjungtiva akut dokter. Oh. Terus kalau mata merahnya nggak ada akutnya? Dan dokter, hanya mata merah mantan. Karena pada mata merah itu ada banyak, bisa 4, dikelompokkan jadi 4, konjungtivitis, keratitis, uveitis, sama glaukoma kongestif akut, ya. Kalau saya jelaskan keseluruhannya, kalian pasti tidak banyak mengerti. Jadi saya akan jelaskan satu topik aja, yaitu dengan konjungtivitis, ya. Slide. Anatomi konjungtiva kalian sudah tahu ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Slide. Nah, ini adalah suatu radang daripada konjungtiva, di mana ditegakkan diagnosis dengan bagaimana kita melakukan pemeriksaan sekret daripada di konjungtiva ya. Jadi nanti kita bisa tahu apakah dia ada bakterial atau segala macam ya. Gejalanya yaitu dengan mata merah, jadi konjungtiva, dan ada folikel atau papil ya. Pada folikel dan papil ini biasanya pada konjungtivitis alergika. Jadi kalau konjungtivitis itu banyak lagi kategorinya, bisa alergi, bisa jamur, bisa virus, ataupun dia bisa karena kontak satu alergi ya, atopik gitu. Terus bisa bisa 1 atau 2 mata, kemudian dengan keluhan dia ada sekret air mata, kemudian gatal, tergantung dari jenis konjungtivitisnya. Jadi tidak, konjungtivitis itu istilahnya awam semuanya gitu ya secara keseluruhan, tapi nanti kita harus untuk menterapi, kita harus mengetahui apakah dia konjungtivitis bakterial, alergi, jamur, atau virus, ya. Jadi kalau seandainya di sini saya menulis ini kan secara keseluruhan ya. Jadi kalau ada folikel atau papil, dia menandakan bahwa itu konjungtivitis alergi. Kemudian kalau membran, pseudomembran, dia membuktikan bahwa itu konjungtivitis secara bakterial, sekret bakterial. Kemudian sensasi kelilipan seperti benda asing, ya semua konjungtivitis akan merasa seperti itu. Berair, gatal, berair mungkin konjungtivitis karena alergi, gatal juga ya. Jadi tidak semua sama gejala itu dan terapinya juga berbeda-beda. Yuk lanjut. Nah, ini seperti saya katakan penyebab tergantung dari ini. Ya, lanjut. Di sini seperti tadi saya jelaskan ada alergi, bakteri, viral, ya, dan konjungtivitis, chlamydia dan lain sebagainya, ya. Tergantung nanti itu beda lagi ininya penanganannya. Jadi kalau atopik alergi simple sama konjungtivitis vernalis itu beda lagi penanganannya. Jadi nggak sama. Ya, baik. Nah, di sini kamu bisa lihat ya perbedaannya. Saya sudah buatkan ya. Dari mana faktor predisposisinya, gejala, penata laksanaan ya. Karena konjungtivitis saja kalau kita bahas banyak sekali. Apalagi kalau kita membahas secara dalam ya. Tapi sini kamu bisa baca sendiri apa yang harus ini ya. Yuk, slide. Nah, ini tanda-tandanya.
Ini yang paling bawah adalah giant papil yang menandakan konjungtivitis apa? Ayo, alergi. Giant papilnya konjungtivitis vernal. Yang ini alergik simple, kan beda. Nanti penanganannya juga beda, ya. Right? Nah, nanti kalau konjungtivitis yang saya tadi katakan itu yang tadi kan karena faktor alergi, ini yang karena bakterial. Bakterial pun nanti akan dibagi lagi. Bakterial hiperakut, bakterial akut, dan bakterial kronis, ya, dengan segala gejala berbeda, dengan penata laksanaan berbeda. Makanya kalau mintanya mata merah saya akan jelasin nggak bisa pada satu topik aja. Karena mata merah itu nanti belum kita harus, ini kan baru konjungtivitis. Belum lagi keratitisnya, belum lagi glaukoma kognitif akutnya, belum lagi uveitisnya. Jadi kalau bisa sih sebetulnya yang mata merah itu dibagi lagi per topik-topik. Karena pada konjungtivitis aja sudah banyak. Ya, saya cuma buatkan slide aja, tolong dibaca nanti. Ya, sudah jelas di sini slide. Ya, ini yang bakterial, jadi ada sekretnya, ya bisa gonoblinuri, ya, right? Ini yang karena virus, kamu bisa baca sendiri, ya. Ada virus karena pharyngoconjunctiva, kemudian karena keratoconjunctivitis epidermica, herpes simplex, conjunctivitis hemorrhagic, ya. Jadi dengan gejala dan terapinya sudah saya bandingkan, oke, right? Nah, ini yang disebut dengan konjungtivitis hemorrhagic. Jadi ada perdarahan semua. Ya, jadi seperti subconjunctiva bleeding, tapi dia sebetulnya bukan subconjunctiva bleeding, tapi karena konjungtivitis hemorrhagic akut. Ya, right? Diagnosis banding dari konjungtivitis, ya. Jadi sudah saya bandingkan dari virus, yaitu kalau virus sekretnya sedikit, ya, bakterial sekretnya banyak, jamur sedikit, alergi sedikit. Jadi nanti kamu bisa bandingkan. Ini sebetulnya konjungtivitis karena apa gitu loh, ya. Yuk slide. Ini karena topiknya banyak, tapi ini sorry saya kayaknya udah dijemput, nanti saya tutup dulu di sini, saya akan ambil di ini ya, pakai HP aja ya. Oke, baik dokter. Oke, baik dokter. Saya nggak nyalain ini, nggak nyalain kamera karena saya masih di jalan, ya. Oke, dokter. Jadi tadi diagnosa banding daripada konjungtivitis, ya sudah saya buatkan, mana konjungtivitis viral, bakterial, dan jamur, ya, atau alergi. Jadi kamu nggak usah lagi membaca keseluruhan. Dari sini kamu sudah ada bagian untuk memudahkan untuk menghafal semuanya, ya. Slide. Saya mungkin ngasih kuliahnya agak cepat ya, karena nanti di kelainan refraksi itu banyak sekali materinya. Karena kalau nggak saya cepat nanti nggak cukup waktunya. Okay? Ini adalah benda asing daripada konjungtiva. Memang sih sebetulnya benda asing konjungtiva itu tidak ada yang akut dan kronis ya. Istilahnya semua benda asing di konjungtiva pasti akan akut. Nggak mungkin dia akan kronis bertahan sampai beberapa hari dia akan diamkan benda asing itu ya. Dia pada umumnya bersifat ringan, berbahaya kemudian. Tapi sebetulnya kalau kita diamkan bisa menjadi serius bila benda asing itu bersifat seperti kimiawi asam atau basah ya. Gejalanya itu pada penglihatannya dia sebetulnya awalnya normal.
tergantung dari nanti komplikasinya. Kalau seandainya ada komplikasi, ya bisa aja dia menyebabkan jadi ulkus kornea dan lain sebagainya, ya. Sensasi benda asing pasti itu, nggak mungkin enggak, ya. Kemudian ada ditemukan injeksi konjungtiva, ditemukan benda asing yang paling penting, ya. Jadi kalau kamu akan mendiagnosa daripada benda asing konjungtiva, pasti akan harus ada benda asing, ya. Nggak mungkin tidak, ya. Di sini penanganannya kita melakukan ekstraksi benda asing dan bisa pakai Smite 1 cc atau 23G, ya. Tapi sebelumnya tergantung dari benda asingnya juga, ya, bisa 26G, bisa 23G, ya. Kemudian sebelumnya kita harus memberikan anestesi lokal, yaitu seperti pantokain. Di pantokain ini kita ada 0,5%, ada yang 2%, ya. Jadi kita harus menggunakan yang mana dulu? Siapa yang bisa jawab? Kalau pada benda asing kita gunakan 0,5% atau 2%? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada yang bisa jawab, ya? Izin menjawab, dokter. Oke, ya. Kalau Lanjut. tidak kan nama saya Gracio dengan 518. Kalau tidak salah itu 0,5%, dokter. Kalau 2% itu untuk operasi. Terima kasih, dokter. Oke. Ya. Jadi kita gunakan yang 0,5%, ya. Jangan menggunakan 2%, ya. Kalau seandainya pada orang yang sensitif banget, kan kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap orang sama ininya, ya. Rasa sakit dan ambang daripada nyerinya mereka, ya. Jadi kalau kita gunakan dulu 0,5. Tapi kalau kita sudah 0,5 sudah bagus, ya udah kita pakai 0,5 aja, ya. Nanti operasi baru kita pakai 2%. Oke, lanjut slide. Slide, nggak usah deh. Di sini saya tidak akan banyak memberikan masa ini, ya, kuliah masalah benda asing konjungtiva, karena di sana gampang sekali, istilahnya dari gejala juga kita sudah tahu, oh ini benda asing, ya sudah, kita tinggal penanganannya yaitu kita tinggal ekstraksi. Setelah itu kamu perlukan beri apa? Siapa yang bisa jawab? Setelah kita ekstraksi kamu kasih apa? Izin masuk, dokter. Maka saya bisa saja dengan NIM 24 untuk tadi setelah ekstraksi diberi antibiotik dan juga betadine atau povidone-iodine, dokter. Oke. Antibiotiknya tetes sistemik atau topikal? Untuk antibiotiknya sendiri topikal, dokter. Topikal, ya. Pada orang dewasa kamu bisa ngasih 6 kali 1 tetes. Pada anak-anak kamu bisa berikan 3 sampai 4 kali 1 tetes, ya. Tergantung daripada ininya. Sebetulnya kamu harus memberikan tetesnya itu golongan antibiotik apa? Broad spectrum apa? Apakah kamu golongan ofloxacin, ciprofloxacin, kemudian gentamisin, golongan levo, atau polidemisin? Polimisin, neomisin. Ada yang jawab salah satu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada, ya? Oke, saya jawab, ya. Pemberiannya yaitu kalau untuk lebih mudah kita ngasih golongan polimisin neomisin, karena pada polimisin neomisin itu adalah dia gram negatif dan gram positif, ya. Jadi apapun kumannya kita akan bisa protect daripada itu semua. Jangan kamu kasih golongan levofloxacin atau golongan ofloxacin, ya. Karena kalau kamu berikan golongan itu terlalu tinggi untuk cuma benda asing pada konjungtiva. Kecuali kalau seandainya ada pada kasus ulkus kornea. Kalau pada kasus ulkus kornea, ya oke lah, kamu bisa golongan ofloxacin, levofloxacin, cipro, dan lain sebagainya, ya. Kalau benda asing, ya cukup kamu berikan golongan polimisin sama neomisin. Itu sudah jadi satu kemasan yang dalam satu botol sistemik untuk topikal, ya. Satu botol untuk topikal. Jadi ada. Jadi polidemisin itu, ya. Oke. Polimisin, neomisin. Slide.
Kita akan jelaskan sekarang refraksi. Bagian dari mata yang merupakan media refraksi itu adalah kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Ya, kamu harus tahu itu karena kan sebelumnya sudah ada pelajaran untuk anatomi daripada bola mata itu sendiri ya. Jadi harus kamu tahu bahwa bagian mata yang merupakan untuk media refraksi adalah kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Bila mana lensa atau kornea itu ada bermasalah dari bola mata itu, misalnya kornea terjadi sikatri kornea atau ulkus kornea, atau lensa pun juga terjadi kekeruhan lensa seperti disebut dengan katarak, pasti penglihatan akan menurun. Ya, retina pun seperti itu. Kasus-kasus di retina bisa terjadi pada retinopati diabetika, retinopati hipertensi, atau kelainan-kelainan yang lain seperti AMD dan CSR dan lain sebagainya pasti akan menyebabkan penglihatan menurun. Ya, slide. Di sini tajam penglihatan atau visus itu untuk menguji ketajaman daripada penglihatan. Pemeriksaannya yaitu bisa dengan Snellen chart, E-chart, ya. Kemudian penglihatan itu dinyatakan dengan kita membaca jarak 6 meter, ya. Di sini nanti akan kita jelaskan pada gambarnya. Di gambar juga akan ada misalnya kita visus 6/30. Siapa yang bisa menjawab? Apa artinya visus 6/30? Izin menjawab, dokter. Ya. Baik, dokter. Izin menjawab lagi. Untuk visus 6/30 artinya orang yang diuji coba tersebut bisa melihat suatu objek dalam jarak 6 meter, sementara orang pada umumnya dapat melihat objek tersebut pada jarak 30 meter, dokter. Terima kasih, dok. Mohon maaf apabila ada mohon koreksi ya. Terima kasih, dokter. Ya, ini sinyalnya saya apa sinyalnya di situ nih lagi error nih? Izin masuk, dokter. Apakah suara saya terdengar, dok? Oh, udah, oke, terdengar sekarang. Oke, baik, dokter. Izin menjawab untuk visus 6/30 artinya seseorang dapat melihat objek tersebut dalam jarak 6 meter, sementara orang secara normal dapat melihat objek tersebut pada jarak 30 meter. Oke, ya. Lanjut, ininya, slide. Ya. Pada pemeriksaan visus itu kita lihat ya, dari pertama kalau tidak bisa melihat yaitu visusnya 0 atau NPL yang disebut dengan no light perception. Ya. Kemudian kalau seandainya hanya bisa melihat persepsi cahaya, dia akan dikatakan seperti tak terhingga atau light perception, LP. Ya, kalau NPL itu no light perception. Ya, jadi nanti kalau kamu jadi koas, kamu akan harus lihat di sana. Kalau misalnya dokternya menulis LP, AV, hasil visus, AV, ya, LP, OD, OS-nya NLP, berarti dia persepsi cahaya untuk mata kanan dan mata kirinya adalah tidak bisa melihat cahaya atau no light perception, ya. Setelah itu kamu akan melihat kalau seandainya pasien itu hanya bisa melihat gambaran cahaya, dia akan bisa dikatakan bahwa penglihatan seorang itu adalah 1/300. Setelah itu baru menghitung jari 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 5 meter. Kemudian setelah dia bisa membaca itu, kamu akan menguji penglihatannya dengan Snellen chart, ya. Jadi Snellen chart itu nanti ada tulisannya apakah dia visusnya 6/20, 6/18, 6/36 dan lain sebagainya. Slide. Nah, ini instrumen daripada visusnya ya. Kamu bisa baca sendiri deh ya, saya nggak jelasin lagi ya. Slide. Ya, ini Snellen chart namanya. Yang di sebelah kiri adalah E-chart. Yang di sebelah kanan kita pakai huruf. Ya. Slide. Ini trial lens, ya. Nanti pada koas nanti kamu akan tahu ya. Ini gambaran trial lens. Mana yang lensa dari 0,25 sampai lensa 20 dioptri itu ada semua di dalam trial lens, ya. Plus, min, astigmat,
ada semua di sana. Oke, slide. Ini trial frame, ya. Sorry sebentar ya. Saya ini dulu jalan dulu ke kamar operasi ya. Nanti saya lanjut lagi ya. Iya, baik dokter. Oke, saya sambil jalan ya. Iya, Bisa dok. kedengaran suara saya? Bisa dokter. Ya, ini trial frame ya, slide. Nah, ini kartu pemeriksaan astigmat ya. Jadi kamu bisa melihat di sana. Mata normal dapat melihat seluruh daripada garis yang sama jelasnya ya. Tapi mata yang mengalami astigmat, dia biasanya melihat salah satu daripada garis. Salah satu daripada garis yang jelas dibandingkan yang lainnya. Jadi nanti kalau pada orang astigmat, kamu lihat kartu seperti ini, ya, dia akan bisa melihat ternyata tidak semua pada garis itu normal. Tapi pada orang yang normal, garisnya sama dong. Bukannya dia nggak lihat, tapi dia merasa lebih kabur. Ya, lebih kabur penglihatan pada salah satu garisnya. Slide. Slide. Oh ya. Ini adalah strip retinoskopi. Sebelumnya ya. Ini adalah strip retinoskopi. Ya. Strip retinoskopi memang kalau di center yang lebih besar kita bisa kerjakan. Tapi pada center yang rumah sakit kecil atau rumah sakit daerah kita biasanya tidak mengerjakan. Ya. Jadi kita paling trial and error aja. Ya. Jadi alatnya itu sama dengan alat fundoskopi, mirip. Kamu tahu fundoskopi? Pernah lihat? Nah, alat pada fundoskopi itu mirip dengan strict retinoskopi. Jadi dia akan terlihat garis kalau kita lihat. Jadi orang-orangan mata itu kita akan lebarkan dulu. Jadi nanti kalau kita pasang dari alat seperti itu, strict retinoskopi akan terlihat garis. Nah, kalau kita goyangkan seperti itu, nanti dia tidak. Kalau sama, berarti dia plus atau min tidak ada. Kalau seandainya dia pergeserannya tidak sama dengan garis, jadi ada dua garis nanti. Tidak sama, berarti dia ada astigmat. Seperti gambar yang nomor 3. Ya, slide. Ini autorefraktor, ya, refraktometri. Ini alat, ini ada di rumah sakit, ya. Dimanapun praktek dokter, dimanapun kita menggunakan. Mungkin kamu bisa melihat pada optik-optikal. Di optik juga akan ada autorefraktor ini. Ini bukan untuk mendiagnosa, tapi paling tidak untuk membantu kita gimana caranya supaya ada hasil yang lebih mendekati lah. Ya. Slide. Nah, pada refraksi, kata-kata yang emetropia adalah cahaya datang dari sumber cahaya atau dari objek dalam suatu garis lurus, ya, dan diproyeksikan jatuh pada tempat retinanya, ya. Kalau ametropia, kamu bisa baca sendiri deh, ya, saya nggak bacain lagi, ya. Dia tidak tepat pada retinanya, jadi pada min berarti dia di depan daripada retina, tapi kalau pada hipermetrop berarti dia di belakang daripada retina, ya. Slide. Nah, seperti ini gambarannya, ya. Slide. Ini yang emetrop ya. Nah, ametropia, ya. Jadi yang kelainan refraksi ini dibagi menjadi miopia, hipermetropia, dan astigmatis, ya. Jadi kelainan refraksi ini ada rabun jauh dan rabun dekat. Yang rabun jauh yang seperti ini, miop, hipermetrop, dan astigmat. Sedangkan rabun dekat adalah hipermetrop. Yang rabun dekat adalah presbiop, sorry. Ya, slide. Ini miopia,
Ya, ada tipe dan penyebabnya, kamu bisa baca sendiri. Ya, slide. Ini letaknya di depan seperti saya jelaskan tadi, ya. Miopia adalah letaknya di depan daripada retina, ya, yang disebut dengan rabun jauh. Slide. Ya. Ada 3 tipe yaitu miopia. Miopia ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau yang ringan 0,25 sampai 3, sedang 3 sampai 6, dan yang berat lebih dari 6. Ya. Slide. Gejalanya saya nggak akan jelaskan lagi. Jelas dia akan menyebabkan rabun, kemudian akan menyebabkan astenovia yang disebut dengan mata lelah, yang ditandakan oleh pasien itu sering memincingkan mata pada saat melihat jauh. Ya, jadi pada dasarnya keluhan itu pasti akan sama, yaitu keluhannya yaitu rabun, melihat jauh. Ya. Kalau seandainya, nanti juga akan kelihatan kok. Yuk slide, nanti saya jelaskan tentang amblyopia. Jadi tata laksana yaitu kita bisa melakukan koreksi kacamata dengan lensa kontak, ya, di mana lensa kontak ini dibagi menjadi soft lens dan ada hard lens, ya. Yang lensa yang seperti biasa yang kamu pakai itu adalah soft lens. Sedangkan ada yang hard lens. Jadi lensanya itu agak keras, itu biasanya digunakan pada anak kecil dan dia tidak jarang untuk dibuka-buka gitu. Jadi pakai terus, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan baru dibuka gitu lah. Ya. Yuk, slide. Komplikasinya yaitu bisa ablasio retina, lepasnya retina, mungkin kamu udah tahu ya, bisa amblyopia, ya, seperti saya mau jelaskan tadi. Jadi amblyopia itu, siapa yang tahu dengan amblyopia? Ada yang bisa jawab? Amblyopia itu mata malas ya. Jadi mungkin dia sudah minyo dari kecil, kemudian dia tidak pernah pakai kacamata, akhirnya dia terjadi amblyopia. Dengan koreksi kacamata berapapun dia tidak bisa mencapai normal, yaitu dengan visus 6/6, dia tidak bisa. Ya. Ada dengan pseudoproptosis. Jadi kesannya kepada orang-orang yang miop tinggi, kesannya dia akan terjadi pseudoproptosis. Padahal sih bukan dia proptosis ya. Jadi dikatakan pseudoproptosis, kelihatannya matanya menonjol sekali. Ya. Dan kalau pada kasus-kasus yang sudah anisometrop atau kasus-kasus yang kronis bisa terjadi eksotrofi, ya. Jadi matanya, eksotrofi itu apa? Kalian tahu nggak eksotrofi? Cari ya. Oke, yuk slide. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas nih Kak Dokter. Oke. Ini hipermetrop, ya. Di mana proyeksi itu jatuh di belakang retina, ya. Slide. Ini dia gambarannya, slide. Tanda-tandanya sama ya, kabur jarak jauh, ya. Kemudian astenovia, nyeri kepala, visusnya tidak 6/6, ya, bilik mata seperti dangkal, pupilnya mengecil. Kalau pupil sih kita nggak susah untuk melihat pupil membesar atau mengecil, tapi memang bisa kadang kelihatannya sih ya, tapi sebetulnya tidak terlihat sekali, kecuali kalau kamu mau ukur, tapi kadang kita kan nggak usah ya, slide. Tata laksananya sama, yaitu dengan koreksi lensa konkav, ya, dengan lensa kontak, operasi mata, bisa dengan LASIK, ya. LASIK sudah kita bisa kerjakan di Bali sekarang, yaitu di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Kita bisa melakukan LASIK, cuma memang agak mahal dikit ya. Yuk, slide. Komplikasi sama, ya. Slide. Astigmat. Nah, pada pasien-pasien astigmat atau silinder, dia lebih sering mengeluh nyeri kepala, ya, karena dia pada sekarang slide aja deh di gambarnya, saya akan kayaknya gambar. Oke, ada gambar? Nah, di sini ya, jadi titiknya itu tidak sama pada satu tumpu, ya, tergantung dari dia apakah
astigmat, miop astigmat simplex, miop astigmat compositus, atau biop astigmat mictus. Ya, jadi tergantung. Coba sebelumnya. Ya. Hipermetrop gitu juga. Hipermetrop ada hipermetrop astigmat simplex, hipermetrop astigmat compositus, sama hipermetrop astigmat mictus. Ya. Jadi kalau mictus itu campuran. Yuk, slide. Slide. Nah, untuk astigmat ya, ada reguler, ada di mana ya, kamu baca sendiri deh ya. Aku udah mau operasi soalnya ini. Ayo slide, masih banyak ya. Tetalak sama-sama. Pasiennya udah nunggu di kamar operasi soalnya. Oke, slide. Presbiop saya bilang ya. Yang presbiop ini adalah rabun dekat ya. Beda dari rabun jauh sama rabun dekat. Rabun dekat itu presbiop. Dia hanya tidak bisa melihat kalau melihat dekat pada usia di atas 40 tahun. Jadi pada usia 40 tahun dia akan terdiagnosis dengan plus 1, kemudian 42 tahun plus 1, 25, 45 tahun plus 1,5, sampai usia 60 tahun plus 3. Setelah itu 65-70 tahun dia tetap plus 3, jadi tidak lagi bisa bertambah. Ya. Karena ini penyebabnya yaitu hilangnya refleks akomodasi dan hilangnya elastisitas daripada lensa karena usia. Ya, slide. Nah, seperti tadi saya jelasin ini ya, contohnya ya, slide. Nah, ini mungkin tadi saya sudah jelasin ya apa disebut ambliopia, ya, apa disebut anisometropia. Kan tadi saya ada ngomong tentang anisometropia, ya. Jadi pada satu yang mungkin perbedaan daripada kedua kelainan refleksi itu beda pada mata kanan dan kiri. Misalnya mata kanannya cuma min 0,25, yang mata kirinya min 3 atau min 5. Jadi perbedaan selisihnya jauh. Ya, lebih dari 2 dioptri. Dia akan terjadi biasanya akan mengalami ambliopia. Ya. Yuk, slide. Metode pemeriksaan refraksi ya biasa dengan lensa coba seperti tadi saya jelasin ya. Kemudian secara objektif bisa dengan strict retinoskopi. Slide. Slide, nanti kamu akan belajar di ini di koas nanti ya. Jadi kamu bisa saya kasih kayak beginian, tapi nanti di koas kamu kan bisa belajar di sana ya. Slide. Setahun lagi kamu koas ya. Sekarang semester berapa nih? Semester 6 lagi. Lagi 1 tahun, dokter. Lagi 1 tahun apa lagi 1 semester? Kamu sampai semester berapa sih di klinik, di preklinik? Sampai semester 7 nih, Kak, dokter. Oh, ini baru 6? Iya, baru 6, dokter. Oh, berarti lagi setahun ya? Iya, dokter. Nggak terasa kok lagi setahun kamu ntar ketemu sama saya ya? Iya. Oke, slide. Ini operasi refraksi. Operasi pada kelainan refraksi yaitu bisa seperti saya bilang bisa VRK, bisa LASIK ya. Jadi bisa radikal keratotomi. Tapi udah jarang sih dikerjakan yang kayak begini-begini. Biasanya kita akan kerjakan LASIK ya. LASIK itu ada, LASIK pun banyak sekali. Ada LASIK press di LASIK, kemudian LASIK smile, ada macam-macam deh. Saya aja nggak hafal semuanya. Sekarang kan teknologi akan terus meningkat. Jadi sekarang LASIK pun juga ada yang tidak menggunakan keratum lagi, tidak menggunakan pisau lagi seperti ini, keratotomi. Jadi sudah tidak ada menghilangkan daripada ketebalan dari korneanya ya. Jadi macam-macam sih. Yuk slide. Nah, seperti ini ya, fotokeratotomi. Jadi ketebalannya dikurangi ya, slide. Ini udah jarang sih, ini yang LASIK yang sekarang dilakukan. Ya. Ada yang macam-macam sih, yang paling bagus sekarang yaitu LASIK smile. LASIK smile itu tidak ada sayatan sedikit pun. Yaitu dia semua pakai laser mengerjakannya.
Ya, jadi sudah mesin yang mengerjakan. Kita cuma memberikan sekian aturannya. Jadi setelah itu mesin yang akan bekerja dengan teknik laser. Ya, yuk slide. Oke, cukup sekian ya. Saya sudah ditunggu soalnya mau operasi. Ya, mungkin kapan-kapan kita ketemu bisa ngobrol lagi, bisa nanya-nanya ke saya bagaimana. Ya, Iya, Baik. maaf ya, saya mungkin nanti agak jika terlalu ada- keburu-buru. Karena kita yang kira akan kayak begitu ya. Jadi udah saya buatkan bahannya seperti itu ya. Nanti kamu kalau ada apa atau ya saya akan jawab ya. Mungkin jangan ditelepon deh, karena kalau ditelepon kadang nggak keangkat ya. Sorry ya ini, jadi akhirnya saya oke deh ya. Makasih banyak ya. Yuk saya live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, dokter.